One battle. Ready? Go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, hari ini kita akan bahas lagi teman untuk number one Sentai Gochuja di episode 46. Yang pastinya di 4 episode terakhir ini yang katanya udah akan tamat di episode 49 ya teman. Itu akan menentukan sekali ya teman ya, karena ini udah masuk ke final match atau final round lah ya teman. Bagaimana ini adalah number one battle terakhir lah ya teman ya, yang saya harap sih ini betul-betul diseriuskan lah ya kan untuk penulisnya dan juga di ceritanya Ghost ini gitu ya, karena ibaratnya no one yang dikeluarkan kan ibaratnya udah selesai gitu ya, konfliknya dengan Kwon udah selesai, dan juga pastinya ya lebih ke Universe Warrior-nya itu kan udah betul-betul terakhir ya temennya. Jadi sekarang tinggal penuntasan aja lah ya kan ya, yang mau dibersihin siapa nih gitu ya. Jadi di sini ada si Farkendal juga yang mendapatkan kekuatan dari si Vidal ini ya teman, jadi dari Yaksai ya atau Calamity ini. Jadi salah satu Calamity yang terlemah sih mungkin ya, maksudnya mungkin dia bisa aja kan potensinya tuh kuat ya, cuman karena episode tidak memungkinkan ya, jadi ini langsung dikalahkan begitu aja ya teman. Nah, di sini kekuatannya tuh dimanfaatkan lah ya kan sama Farkendal ini untuk kekuatan dirinya lah ya teman, karena mau lebih kuat dan bisa melawan musuh yang ia inilah ya kan ya, yang ia idam-idamkan lah ya kan ya, siapa lagi kalau bukan Hoiru ya, Goju Wolf gitu. Nah, dari pastinya langsung dapatlah kekuatan terbaru lah ya teman. Ini kayaknya memang keinginan dia gitu ya untuk bisa mendapatkan kekuatan itu, karena ya pastinya juga bukan hanya dia pengen jadi lebih kuat gitu ya, tapi kita juga bisa lihat untuk kekuatan dari si Farkendal ini tuh ya pastinya berbasis api ya teman ya. Jadi ibaratnya udah ditambah pemantiknya lah ya di sini ya. Nah, pastinya untuk number one battle terakhir ini adalah duel ya teman ya, 1 lawan 1. Jadi mana untuk duel kali ini pastinya kita melibatkan ya teman beberapa sentai ring yang udah didapatkan oleh para member Gochuger ya teman ya. Yang pastinya paling barat tuh Hoiru lah ya teman ya. Untuk yang kedua ada Semino. Yang ketiga ada ini ya teman, Rikuo mungkin ya. Yang keempat itu si Kijino, dan yang ketiga terakhir itu yang paling sedikit tuh Ryugi ya teman ya. Sisanya kalau si Gosho Polar mah ya itu standar aja lah ya teman, dan juga ya baru dikit ya, dan itu pun juga jarang dipakai ya teman ya. Ibaratnya ability yang dipakai sama si Gosho Polar ini tuh ya lebih ke ya itu aja kayaknya untuk bisa ability yang ya untuk special ability aja gitu ya. Nah, jadi pastinya untuk kali ini duelnya ya pakai apa namanya sweet lah ya teman. Jadi di sini ada berbagai macam pasangan ya teman yang udah dibagi-bagi ya teman dalam duel ini. Untuk pasangan kertas di situ ada Ryugi versus Rikuo ya teman ya. Jadi kayaknya bisa kita bayangkan nih ini pertempurannya seperti apa ya teman ya. Terus juga ada pasangan gunting yaitu Sumino versus Kinjiro ya teman. Jadi wah bakal menarik nih, ini kayak sepuh ya kan atau kakek-kakek lawan ini kalau dia dianggap Sumino nya udah kayak cucu juga lah ya teman ya, selain ada si Futoshi itu ya kan ya. Dan pastinya terakhir itu adalah dari batu ya teman ya, Hoiru versus Mashiro. Nah, jadi udah dapat nih teman untuk lawannya, tapi si Kinjiro kayaknya mulai merasa keberatan kan teman, karena dia mau lawan si Sumino gitu ya. Ibaratnya di sini dia juga tiba-tiba terfikirkan lah gitu ya untuk masa depannya gitu. Kalau misalnya nih si kan Sumino-nya kalah gitu ya, jadi keinginannya tidak terwujud nih, yaitu ya keinginannya untuk membangkitkan atau ya ibaratnya membangunkan si Otto itu ya teman, karena kan dari kemarin ya si Otto koma terus ya teman, maksudnya nggak bangun-bangun ya teman ya. Kan itu kan awalnya sempat diculik sama si Rei ya kan ya, habis itu diselamatin sama Smino, dan juga pastinya itu belum sadar ya teman ya, karena dari wujudnya itu kan masih si Otto sekali ya teman ya. Dan juga di sini semakin rumit ya teman ya, dan inilah yang saya harapkan juga untuk episode dari Ghost ini gitu ya. Potensi ceritanya yang bagus menurut saya itu ada dua ya teman ya, Ryugi sama Kinjiro ini gitu. Kalau Riko ya itu mah cuman drama percintaan aja ya teman ya, walaupun itu eksekusinya ada yang bagus ya teman ya, terutama itu artnya Riko sama Rei itu bagus juga. Tapi dua karakter ini itu potensialnya luar biasa ya teman ya, kalau bisa dikemas dengan baik itu ini dua orang ini tuh
bisa lebih baik loh ya teman ya, karena Ryugi juga dengan drama keluarga orang-orang kaya gitu ya. Kalau si Kinjiro ini tuh drama ya di masa mudanya ya kan ya, masa-masa muda dan masa-masa tuanya gitu. Jadi saya harapkan adalah ya kan ya, untuk Kinjiro ini tuh konklusinya seperti apa ya teman, kalau misalkan dia juga kalah di match kali ini ya. Nah, jadi di sini juga si Buket ya teman itu juga lagi libur ya teman, dan juga ingin ketemu sama mereka ini ya teman. Dari di sini juga muncul si Farkandel ya teman. Di sini mereka juga tidak mau ngelawan siapa-siapa ya teman, karena di sini juga Farkandel mau tanya aja ya gitu ya, dunia Dowan ini mau diapakan gitu ya, karena di situ kan ibaratnya tidak dianggap lagi lah gitu ya. Jadi di situ Tegajun juga mau mencari jalan agar bisa beriringan gitu ya, atau berdampingan dengan para manusia itu juga ya. Jadi disitulah bagian yang menariknya ya teman, karena kita bisa lihat untuk potensi lainnya nih kan dari Farkandel, walaupun dalam tanda kutip ya kekuatannya itu udah bersatu nih dengan si Calamity ini. Berarti untuk finalnya nih ya, final stage atau betul-betul final battle-nya antara lawan Farkandel ini atau lawan Gladys, yang bisa dibilang juga untuk episode sekitar 48 ya teman ya. Berarti itu betul-betul the last ya teman ya. 2 episode terakhir sebelum kita menuju ke Gavan ya, itu kita lihat pertarungan ini ya teman ya. Baru pastinya akan ada hand off ya kan, untuk melihat si Kujur ini tuh berkelana gitu ya, atau bisa tuh berpisah nih dengan hero barunya, dan mungkin akan ada crossover juga lah gitu ya. Jadi pastinya akan ada hand off ke sesama senpai-senpai, dan pastinya menuju ke dunia baru ya teman. Wih. Oke, jadi kita bisa lihat ya teman, momen terakhir mereka nih kan sebagai teman nih kan dari Bokit ini kan, dan juga si Miss Cake dan Shining Knife-nya ini itu di Puraidan ya. Jadi pastinya dia udah ini uniknya juga ya, si Falcon itu tidak langsung nyerah kan, kayak nggak langsung barbar gitu ya, tapi kayak nanya yang terakhir kalinya gitu ya. Habis itu ya udah, kalau misalkan dia tidak dibutuhkan lagi, berarti dia akan ngebawa si Ai dan juga Nawana tuh sendirian gitu ya. Jadi intinya dia bisa berkorban lah ya temannya, karena mungkin ya Falconel juga itu tidak mau sendirian gitu ya, karena dia juga punya temannya itu si Ai dan juga Nawan, punya bestie-bestinya gitu ya. Jadi ya itu dia ya teman, yang akan menjadi the last man standingnya ya teman ya. Jadi episode kali ini lebih ke Kenjiro ya teman, yang mencari jawaban soal dirinya itu sebagai party people number one-nya itu ya teman ya. Nah itu dia juga apa ya, ngerasa nggak tega gitu ya kalau melawan Sumino itu. Dia kan punya keinginan yang kuat juga gitu ya, untuk bisa membangkitkan atau menyadarkan lah kan si adiknya itu dari ya penyakitnya itu ya teman ya. Jadi itu juga sangat mulia sekali ya teman, karena kita bisa tahu juga nih untuk si Kinjiro ya kan ya, itu ya pasti masih punya hati lah ya teman ya. Kalau Semino ya perkara itu juga dia masih bisa memikirkan juga lah gitu ya. Ini kita betul-betul fokusnya ke Kinjiro terus ya teman ya, kita nggak ada fokusnya tuh ke Semino lagi, karena juga di sini ya itu konklusi terakhirnya ya teman, karena bisa tahu juga nih untuk apa yang akan dilakukan si Kinjiro ini kalau misalkan dia mau ngelawan Semino ya teman ya. Kalau misalkan dia juga kalah ya udah gitu ya, mau itu pas di wujudnya ini, berarti pas udah kalah itu ya tetap di wujud itu ya teman, dia nggak mau balik lagi ke wujud Joji ya teman, karena mungkin untuk menjadi party people ya bukan cuma mau jadi muda doang ya teman ya, tapi punya sesuatu hal yang bisa mendebarkan hati dia gitu ya. Nah, jadi di sini juga dibantulah kan sama si monster kue ini gitu ya. Jadi kayak dikasih apa namanya latihan sementara lah, itu pelatihan sebentar gitu. Itu kayak disuruh nangkap kue kan ya, dari serangan apa pisau-pisau itulah ya teman ya. Nah, jadi pasnya diuji kan kekuatannya, dan juga sampai di sini kayak di stomp terus lah teman. Dan ini terjadi sesuatu hal yang sangat menarik ya teman, di mana kemunculan si Gladys. Wih, jadi ini katanya that's calamity ya teman, kan ada famine, ada war, ada apa gitu, saya lupa. Dan terakhirnya sih that's ini ya teman ya. Berarti si Gladys itu yang betul-betul wah apa ya, kayak
cloud tuh calamity yang bisa membahayakan lah ya teman. Ibaratnya tuh betul-betul chaos sekali gitu si calamity yang satu ini, karena ibaratnya bisa menghancurkan dan juga bisa membuat kayak kuburannya gitulah ya teman ya. Jadi di sini juga pada saat udah dilatih ya kan ya, si kinclong itu balik lagi ke wujud kakek-kakeknya itu ya teman ya. Nah di sini ketemulah Heki sama si Futoshi gitu ya di atas sana, dan juga ketemu juga dengan ayahnya di sini ya, yaitu Takehara Shinji ya. Jadi ada Shinji, Fusako, terus juga ada si Kinjiro dan juga ada si Futoshi ya teman. Ini cucunya ya teman ya. Jadi dengan si cucunya tuh mau gabung ke Universitas Seni ya teman ya. Jadi ibaratnya dari dulu kan seperti mendapat tentangan ya teman sama si Kinjiro ini gitu dari zaman tuanya ya kan ya. Dan sekarang si Kinjiro itu mau meyakinkan juga nih kan ya kepada Futoshi untuk kamu harus serius gitu untuk ikutin universitas di kelas seni itu ya kan, karena pastinya mau kapan lagi gitu ya ambil kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan ya teman, dan juga pastinya betul-betul menyenangkan ya teman ya, karena juga pastinya untuk kelas seni itu ya betul-betul unggulannya si Futoshi juga lah gitu ya. Nah di sini si Miss Monster Cake ini pun juga mau coba memberikan sesuatu lah ya teman ya, kayak mau coba si Kidra itu bisa mengingat-ingat lagi gitu apa sih yang terlupakan gitu ya, apa sih yang ingin dia mau kembangkan gitu ya, selain dia jadi party people-nya itulah ya teman ya. Jadi juga pastinya dapat wejangan juga dari Fusako ya kan, yang katanya tuh terlalu serius gitu ya. Terus pada saat lihat foto-foto dari si Kinjiro sama Fusako, dia ngeliat ada satu foto ya teman di belakangnya itu ngelanjutin kata-kata dari si Fusako ya teman, yaitu dia terlalu serius, tapi itu yang bikin si Isuna tuh suka gitu ya. Nah, jadi itulah ya kan suatu hal yang menjadi kunci ya kan, bisa mana itu menjadi party people number one-nya itu ya temen ya. Dan saatnya moment of the truth nih, akhirnya Sumino versus Kinjiro siap berduel untuk terakhir kalinya ya temennya di episode kali ini. Jadi masa teman semuanya engage ya. Jadi di sini juga saking hebohnya ya kan ya, waktu itu ada juga yang lihat ini juga seperti kayak siapa yang dukung Sumino, siapa yang dukung Kinjiro gitu ya. Jadi pastinya banyak ya pilih Sumino teman, karena mungkin ya faktornya itu karena dia masih muda gitu ya, ibaratnya masih Gen Z lah ibaratnya ya. Kalau Kinjiro ini udah kayak kaki-kaki gitu ya, bukan cuma faktor umur atau apapun ya teman ya. Kinjiro tuh sebenarnya bisa aja ya, karena dia tuh kayak pushback gitu ya untuk menang ya, cuman karena dia tuh juga tidak memaksakan ya teman ya, ibaratnya pertarungannya itu mungkin adalah dia kasih seperti apa ya, perlawanan gitu ya, tapi Sumino ini kan yang paling muda ya gitu ya, siap untuk memberikan kekuatan secara penuh ya teman ya. Jadi di sini juga wah diganggu juga ya teman sama si Fagner ini, dan juga dengan kekuatan yaksainya ya, jadi betul-betul siap untuk memporak-porandakan ya kan. Ini chaos sekali ya teman ya, dia juga bisa nge-summon para monster-monsternya itu ya kan, sampai yang versi raksasanya juga bisa lah ya teman ya. Jadi di sini pastinya ada si Godeban ya kan, siap untuk memperatakan semua musuh-musuh yang ada ya teman ya. Di sini Sumino juga sempat kewalahan ya teman ya sama Kinjiro ini, karena betul-betul sangat tricky sekali ya teman ya gerakan si Kinjiro ini, dan Sumino juga langsung jadi Mega Red ya teman, dan juga Kinjiro jadi Kiryu Red di sini. Dan juga langsung teman diratain ya, betul-betul diratain sama si Godeban ya kan ya, dengan kekuatan kenakalnya. Dan juga di sini dimulai nih untuk final attack-nya ya teman ya. Jadi di sini kita lihat untuk Kinjiro udah siap nih untuk melakukan strike ya kan dari atas gitu ya, tapi dengan cepat teman, Sumino langsung dengan kekuatan Unicorn Drill ya langsung ser. Wah itu Kijino langsung kalah ya teman ya, betul-betul duel yang sangat menarik ya teman. Kalian bisa lihat untuk kekuatannya ini, berarti Sumino itu udah cukup kuat lah teman untuk mengalahkan si Kinjiro ini, dan juga siap mendapatkan semua ring-ring sentainya ya teman. Ini berarti kalau misalkan Sumino menang lagi nih lawannya Rikuo ya, misalkan ya kan Rikuo sama Ryugi, nah nanti yang menang entah Ryugi kah atau Rikuo kah gitu ya. Jadi kita tunggu teman untuk siapa ya, karena entah kenapa sih mikirnya tuh Ryugi ya teman ya, kalah lagi ya teman ya. Soalnya mungkin dia akan mencoba lebih nyaman lah gitu ya untuk hidupannya itu di dunia nyata gitu ya, tak bertarung lagi di number one battle ini, atau mungkin di akhirnya kan agak ada klimaksnya gitu ya.
Kayaknya sih anti klimaks ini ya. Nah, pastinya di sini Semino menang ya teman dengan kekuatan penuhnya ya. Dan juga di sini berakhir sudah teman untuk duel pertama ini ya untuk episode 46 ini.